Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Strategi pembelajaran merupakan hal penting yang harus disiapkan oleh seorang fasilitator sebelum melakukan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang baik adalah strategi yang menggunakan pendekatan, metode, media, serta alat bantu lainnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daripada peserta. Perkenalkan, saya Harif Budi Mansur, SOS MSc, Wideswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, akan memberikan penjelasan mengenai strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP yang merupakan tugas peserta workshop pembekalan calon pengajar PKP PKA yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Karawang bekerjasama dengan LAN Republik Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan pelatihan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian yang kedua adalah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Kemudian yang ketiga ada Perlan Nomor 6 Tahun 2020 tentang PKP. Selanjutnya ada Permen Pan RB Nomor 38 Tahun 2019 tentang standar kompetensi jabatan serta Keputusan Kepala LAN Nomor 1006/KTT1-PDP.07/2019 tentang kurikulum PKP. Adapun agenda pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas ada 4 agenda. Agenda pertama itu adalah kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua membahas tentang kepemimpinan pelayanan, serta agenda ketiga pengendalian pekerjaan, dan agenda keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Strategi pembelajaran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah untuk salah satu mata pelatihan pada agenda 1, di mana pada agenda 1 ada 2 mata pelatihan, yakni etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, dan kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Namun strategi mata pelatihan yang kami maksud adalah untuk mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Alokasi waktu untuk strategi pelatihan ini adalah 18 jam pelajaran atau setara 810 menit. Adapun deskripsi pelatihan ini adalah diharapkan peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan, etika, integritas pelayan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta diharapkan mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan, etika, dan integritas pelayanan publik. Ada 4 poin indikator hasil belajar yang diharapkan pada mata pelatihan ini. Yang pertama adalah menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kedua adalah menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Ketiga adalah menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Dan indikator yang keempat adalah penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan, etika, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Adapun materi pokok dan submateri pokok yang akan dibahas pada pelatihan ini adalah materi pokok pertama adalah persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Submateri pokoknya adalah
Yang pertama, pengertian perspektif publik. Kedua adalah lingkup dan wujud cinta tanah air. Dan yang ketiga adalah wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Materi pokok kedua adalah preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Submaterinya adalah yang pertama, pengertian preferensi publik. Kedua adalah tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Ketiga adalah sistem pemerintahan Indonesia. Materi pokok ketiga adalah aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Submaterinya ada dua, yakni pertama pengertian aspirasi publik dan yang kedua adalah sila-sila Pancasila. Materi pokok keempat adalah penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Dengan submaterinya adalah yang pertama pengertian dan implementasi kepemimpinan, kedua adalah nilai-nilai dasar bela negara, dan yang ketiga adalah kompetisi dan konflik kepentingan. Materi pokok kelima yang merupakan materi pokok terakhir adalah metaplan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Adapun submateri pokoknya adalah yang pertama, implementasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam manajemen perubahan. Yang kedua adalah hambatan etika akuntabilitas integritas pelayanan publik, dan yang ketiga adalah wujud kewaspadaan nasional. Adapun strategi dalam kegiatan belajar kita adalah ada 3 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua penyajian, dan yang ketiga adalah penutup. Namun untuk kegiatan belajar penyajian, kami akan menyajikan 7 penyajian, maksud kami 7 penyajian untuk kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama adalah pendahuluan, di mana saya sebagai fasilitator akan memberi salam, kemudian memperkenalkan diri, kemudian yang selanjutnya menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan membuat aturan main selama pembelajaran. Aturan di sini untuk bisa kita sepakati antara fasilitas dengan peserta. Salah satunya mungkin adalah tidak menerima memainkan HP dalam pembelajaran ataupun tidak merokok dalam kelas. Itu salah satu contoh. Kemudian selanjutnya adalah menguraikan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya menyampaikan strategi dan metode pelatihan. Itu adalah yang fasilitator akan lakukan. Yang diharapkan dari peserta adalah menjawab salam, kemudian memperhatikan, merespon dan ikut aktif mencatat dan menyimak. Model yang kami lakukan di sini untuk di pendahuluan adalah ceramah, tanya jawab dan brainstorming. Waktu yang kami gunakan sekitar 30 menit untuk kegiatan belajar di pendahuluan. Kegiatan belajar selanjutnya adalah penyajian. Penyajian pertama, kami sebagai fasilitator akan menjelaskan materi 1 sampai dengan 3. Ini waktu yang kami butuhkan adalah sekitar 130 menit. Di mana peserta diharapkan sudah membaca modul, kemudian menyimak dan menyimak penjelasan materi dari slide yang kami sampaikan, materi slide dari agenda materi 1 sampai dengan 3. Kemudian bentuknya adalah ceramah, tanya jawab dan studi kasus. Selanjutnya penyajian kedua di kegiatan belajar, yakni fasilitator menanyakan pemahaman peserta terkait materi 1 dan sampai dengan 3 yang telah dijelaskan di penyajian pertama. Kemudian jadi peserta diharapkan menjawab pertanyaan fasilitator dan berperan aktif menanggapi jawaban atau pendapat peserta lain. Metode yang kami lakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Waktunya sekitar 45 menit. Penyajian ketiga di kegiatan belajar kita adalah fasilitator itu memberikan tugas kelompok berupa kegiatan survei mini untuk menganalisis nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka berpikir utuh. Kemudian saya sebagai fasilitator akan membagi peserta menjadi 5 kelompok, kemudian topik pada setiap kelompok berbeda-beda mencakup materi yang telah dijelaskan sebelumnya, ini materi 1 sampai dengan 3. Kemudian kami juga sebagai fasilitator memberikan instruksi mengenai cara mengerjakan atau latihan daripada tugas-tugas yang diberikan.
Jadi peserta diharapkan pada kesempatan penyajian ketiga ini menyusun dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh fasilitator secara berkelompok, dan medianya adalah tugas kelompok dan presentasi dan diskusi. Waktu yang dibutuhkan juga untuk kegiatan penyajian ketiganya adalah sekitar 135 menit. Penyajian yang keempat pada kegiatan belajar kita adalah fasilitator itu membantu dan membimbing pemaparan hasil latihan atau tugas kelompok dan memberikan kesimpulan dari hasil pemaparan dan diskusi yang telah dilakukan oleh peserta. Yang diharapkan dari peserta tentunya adalah memperhatikan hasil latihan atau tugas kelompok dan menanggapi hasil pemaparan kelompok lain. Modelnya adalah ceramah dan tanya jawab. Waktu yang dibutuhkan pada kegiatan penyajian keempat ini adalah sekitar 90 menit. Penyajian kelima adalah saya sebagai fasilitator akan memutar film pendek. Setelah itu meminta beberapa peserta mengenai inti dari film tersebut. Kemudian peserta tentunya kita harapkan menyimak film pendek tersebut dan memberikan tanggapan inti dari film tersebut. Modelnya adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 45 menit. Kemudian kegiatan belajar selanjutnya adalah penyajian yang keenam, yakni fasilitator memberikan latihan mengenai materi keempat dengan menjalankan simulasi merah putih. Peserta diharapkan untuk penyajian keenam ini adalah membentuk kelompok dan berperan aktif mengikuti instruksi yang diberikan oleh fasilitator. Modelnya adalah ceramah interaktif, tanya jawab, dan brainstorming. Waktu adalah sekitar 135 menit. Kemudian kegiatan belajar selanjutnya adalah penyajian ketujuh, di mana fasilitator itu memberikan latihan mengenai materi kelima melalui metaplan dan studi kasus. Kemudian memberikan instruksi kepada peserta, kemudian perwakilan kelompok memaparkan hasil metaplan dan mendiskusikan dengan kelompok lain. Pada akhir diskusi diberikan kesimpulan dan pembahasan. Kemudian yang diharapkan dari peserta pada penyajian ketujuh ini adalah peserta membentuk kelompok, kemudian mengikuti instruksi yang diberikan oleh fasilitator, kemudian memaparkan hasil metaplan dan berperan aktif dalam menanggapi hasil kelompok lain. Metodenya adalah tugas kelompok, presentasi, dan tentu saja diskusi. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penyajian ketujuh ini adalah sekitar 135 menit. Kegiatan belajar selanjutnya adalah yang terakhir, penutup. Di bagian penutup ini, saya sebagai fasilitator akan membuat rangkuman pembelajaran bersama peserta. Kemudian melakukan evaluasi pembelajaran secara umum dengan memberikan 5 pertanyaan ALIS dengan level higher of thinking melalui via Google Form. Kemudian menutup kegiatan dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka mungkin contohnya, kemudian mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi peserta. Kenapa kami memunculkan lagu nasional? Supaya jiwa Indonesianya masih tetap ada kepada para peserta. Dan yang diharapkan peserta adalah memberikan rangkuman pembelajaran, kemudian peserta diharapkan menjawab 5 pertanyaan tadi dan mengirimkan ke Google Form yang telah disiapkan. Kemudian kita bersama-sama menyanyikan lagu yang telah disepakati, misalnya lagu Indonesia Pusaka. Modelnya adalah tanya jawab interaktif dan evaluasi individu. Untuk kegiatan penutup ini kami butuh waktu sekitar 60 menit untuk menyelesaikan kegiatan belajar di tahap penutup. Baik, demikian strategi pembelajaran mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila pada pelatihan kepemimpinan pengawas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lakukanlah perubahan untuk diri sendiri sebelum mengajak orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.